Oke, selamat datang kembali di channel RSD. Di video kali ini saya akan melanjutkan konten Baliwa, bedah lirik dan nyawa, yang dimana saya akan membedah lirik lagu Boka oleh Dreamcatcher. Sebelum videonya dimulai, saya mau berterima kasih kepada Mas Japs melalui requestan sawaria.co. Ya, meskipun dia bilang japri, tapi dia benar-benar menjapri saya dan meminta saya mereact ke trilogi Dystopia. Dimana kalau kalian belum nonton requestan pertamanya, bisa kalian cek di sini. Saya mereact ke Dreamcatcher Scream dan juga membedah lirik dari lagu itu. Untuk teman-teman yang belum nonton react saya juga mengenai Dreamcatcher yang Boka, bisa cek juga di sini. Banyak banget nih konten ntar ya isinya. Jadi kalian punya banyak video yang bisa ditonton dari channel ini. So ya, kita akan masuk ke pembedahan dari MV Boka. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk aja ke pembedahan liriknya. Oke, kita masuk ke pembedahan liriknya. Pertama, saya mau membahas dulu di scene pertama yang pohonnya sama dengan di MV Scream. Tulisannya sekarang Part 2 Dystopia, di mana nama triloginya Lose Myself. Jadi di video Scream itu kan ceritanya dia punya suatu alter ego ya yang disebut Devil, dan apakah mempunyai alter ego itu membuat dia kehilangan jati dirinya sendiri. So ya, apakah ada kesambungan? Kita lihat aja. 1, 2, 3. Dystopia Lose Myself. Oke, itu scene yang sama kayak sebelumnya. Ini berarti kelanjutan. Jadi kalau dilihat dari yang tadi, ini kok gue punya feeling ini udah kata-kata dari dua orang yang berbeda. Jadi ada dari Devil dan ada dari, sebutlah guanya deh, biar gampang deh gua gitu. Jadi gua jadi subjeknya. So, jadi si Devil itu dibilang all targets are directed at you gitu. Jadi kalau kita sambungin ke yang sebelumnya itu di Scream, kan si Devil udah menghempaskan semua haters itu yang saya bilang haters, tapi target mereka semua adalah gua gitu. Devil bilang ke gue ya targetnya itu elu, dan semua targetnya itu ya ke elu pokoknya. Terus di video sebelumnya di Scream itu ada scene siapa tuh membernya megang blade, megang pedang gitu. Apakah pedang yang itu yang dimaksud? Mungkin injury-nya ini kan di video di Scream itu dibilang bahwa gue itu pertama-tamanya kondisinya sebelum Devil keluar, gue itu sedang tersakiti, gue sedang kesakitan gitu, banyak injurnya lah. Tapi sekarang ya gue injured, tapi ya tanpa ada pedang, mungkin tanpa ada bekas pedang kali ya. Terus kan tulisannya I know you don't have to tell me, ya gue bilang ke Devil, iya gue tahu kok, udah lalu nggak usah ngomong ke gue. Jadi kayaknya gue nih udah menimbulkan suatu suatu keberanian gitu, yang sebelumnya di Scream gue dimulai dengan sifat yang malu-malu, yang takut gitu. Dengan gue udah Scream, udah membebaskan, udah mengeluarkan ekspresi gue kayak udah mulai berani gitu. Ya udahlah, lo nggak usah kasih tau gue. Kalau dikasih tau nanti malah tambah sakit, mungkin gitu kali ya. Lanjut. Hold on. Oke. Ini gue agak ngepas juga nih. Jadi hold on gitu. Jadi mungkin si Devil ini kayak ngomong ke gue hold on gitu. Meskipun lo injured ya udah hold on gitu. Hold on to it gitu. Terus kayak si Devil ini bilang gitu ke gue kayak, oh lu tapi beneran gak ada ekspresi gitu loh. Without any expression, kayak ya lu udah terbiasa dengan hal ini gitu. Ya menandakan bahwa gua itu sebenarnya meskipun udah berani gitu, udah menunjukkan keberanian gua, di dalam gua itu masih rusak, masih broken, karena gua ya sering terluka, masih terbiasa dengan pribadi gua yang lama, yaitu sering sebetulnya dibully atau sering terlukai, sering dijahati oleh orang-orang gitu. Jadi dalam hati gue itu, gue sebenarnya masih belum bisa keluar dari rasa malu, rasa takut gue itu. Ya tapi gue tahu kalau rasa itu ada di dalam diri gue. Mungkin ya. Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan taruh di komen bawah. Oke. Oke, apakah kata-kata the geek of the big paradox adalah a killer to protect you? Oke, ini gue bingung, apakah ini si Devilnya yang ngomong ke gue bahwa dia itu sebenarnya emang pembunuh, dia menghempaskan para haters itu, dia tujuannya sebenarnya membunuh, tapi itu demi melindungi gue gitu. Oh, jadi mungkin si Devilnya benar kali ya. Oke. So,
Mungkin ini gue tuh udah kesel sama si devil ini, jadi ya udahlah, lu kan sebenarnya dalam diri gue, udahlah lu diem lah gitu, kayak freeze gitu kan, kalau freeze dia diem gitu. Jadi udah tutup mulut lu, biarin gue yang bergerak kali ini. Jadi bukan si devil yang bergerak, tapi gue yang bergerak melawan hater-hater itu. Atau mungkin kebalik, devilnya yang ngomong gitu ke gue, lu udahlah, lu nggak usah ngomong, biar gue aja udah yang bergerak, itu lu diem aja. Siapapun yang ngomong hal tadi gitu ya, dia cuman kasih tahu satu sama lain untuk diem gitu, dengan mata yang sebenarnya tulus gitu loh, untuk ngasih taunya biar gue aja, gue rela untuk melawan mereka semua meskipun gue tersakiti. Jadi pasti siapapun yang ditinggal, siapapun yang tidak men-sacrifice dirinya, pasti banyak banget pertanyaan, kenapa lo ngelakuin itu ke gue gitu. Misalnya gue pertanyakan ke devil, kenapa sih lo mau ngelakuin itu buat gue gitu. Ya pasti ada question atau pertanyaan yang terus menerus terbuat lah gitu. You don't have a sense of probably yours heart. Cakep guys, BTW, siapa tuh? Decided to follow for you. Intinya sebenarnya siapapun yang men-sacrifice dirinya itu merasa udah nggak kuat lah, kayak gue ini udah bertarung terus menerus, tapi lama-kelamaan hati gue udah berat banget ya untuk ngelakuin ini semua untuk lu gitu. Ya sebutlah, karena dari awal si devilnya udah ngelakuin semua buat kita, ini adalah devil yang ngomong gitu. Si devilnya kayak, gue udah capek nih, kayak gue udah ngelakuin sebisa gue, tapi mereka nggak habis-habis si para hatersnya gitu. Covered in dark clouds, deepening night, oke. Jadi dibilang covered in dark clouds gitu ya. Mungkin kalau didramatisasi gitu. Jadi karena dia udah lelah, si devilnya itu dia udah sebutlah udah hampir pasrah lah, udah hampir kalah gitu. Akhirnya dunia tuh covered in dark clouds again gitu, ditutupi oleh kegelapan lagi gitu ya. Mungkin rasa sedih gitu kali maksudnya ya. Emang ya ini tuh momennya intens banget nih, kayak gue udah dari kejauhan masih merasa sakit sebenarnya. Tapi gue melihat si devil, dia melawan semua haters atau semua orang yang menyakiti gue kemarin-kemarin tanpa hentinya gitu. Maksudnya dari Thunder ini, gua yang udah nggak tahan ngelihat si devil melawan para penjahat itu sendiri, gua akhirnya mengeluarkan inside Thor gitu. Gua mengeluarkan kekuatan gue atau mengeluarkan suatu hal yang gua tahan-tahan, yaitu Thunder. Blam gitu ya. Gua mengeluarkan sifat amarah gua akhirnya. Jadi tadinya gue yang masih takut-takut, gua akhirnya berani, akhirnya gue marah gitu. Nah, boca, untuk teman-teman yang belum tahu boca, kalau dari internet, boca itu dalam bahasa Spanyol artinya adalah mouth, artinya adalah mulut gitu. Setelah gue mengeluarkan thunder itu, setelah gue mengeluarkan kemarahan gue, kan pasti orang-orang kicep gitu ya, langsung diem gitu ngeliat thundernya kok mereka langsung diem, berhenti. Dan itu artinya gue berhasil mengunci mulut-mulut mereka gitu. Dalam artian gue sudah menunjukkan diri supaya mereka nggak berani ngebuka mulutnya di depan muka gue gitu. Oke, jadi kayak kata-kata haters gue ini beneran terjadi deh. Jadi kan, where is the love by that thorn-like phrase gitu ya. Thorn-like phrases, sebutlah itu adalah hate comment, hate phrases gitu ya. Kata-kata orang yang menyakitkan bagi kita, kan kayak tajam banget gitu ya. Dan kita pasti tidak akan menemukan love di situ. Kita tidak akan menemukan rasa kecintaan di situ. Oh, jadi kayak mungkin ini kali ya. Gua nih yang udah mengeluarkan thunder gitu, blam gitu, pada kicap. Akhirnya gua mulai tanya, mana kata-kata hate lu sekarang, ha? Pada diem kan lu, anjing. Gue mana berkata kasar. Pokoknya gitu deh, kayak akhirnya karena mereka kicap, kita pun akhirnya makin berani nanya, mana sekarang hate lu gitu. Oke, gue bisa menemukan dua arti di sini. Yang pertama, dalam pandangan para haters, gue mengatakan sesuatu pada haters gitu. Kalau emang lu terluka karena gue mengeluarkan kekuatan gue, ya lu baik diem lah. Jangan open boka lu, jangan open mulut lu. Tapi gue melihat juga dari si devil ini mungkin mengingatkan gue gitu. Kalau misalnya emang dengan lu mengeluarkan kekuatan lu itu, lu masih kesakitan, janganlah lu buka mulut lu gitu. Atau ya intinya jangan masukin ke hati lah, kayak ya udah lu biarin aja mereka ada hate-nya itu gitu loh. Biarin aja hate itu masuk, tapi lu jangan biarin masuk ke hati. Itu ya gitu mungkin. Mungkin ya, kenapa gue jadi ke situ pokoknya.
Oke, itu kuat banget tuh kata-katanya barusan. Ini karena mulai masuk ke rap, mungkin ini si Devil-nya lagi ngomong gitu ya. Jadi intinya mungkin si Devil ini kayak ngomong, udahlah daripada lu sibuk kayak ngeladenin haters-haters ini, udah lu tutup mata, lu lari gitu. Daripada lu makin terintimidasi oleh orang-orang atau haters-haters itu, udah lu tutup mata, lu lari, lu kabur dari situ. Karena bahkan kalau misalnya si Devil itu tidak keluar waktu lagi di Scream, kembali lagi waktu gue masih menderita di video Scream itu, kalau si Devilnya itu nggak keluar ya, it doesn't change from there gitu. Ya nggak akan ada yang berubah, karena haters itu akan selalu ada, asik gitu banget ya. Jadi misalnya gue sedang terluka oleh haters gitu, jadi gue di tengah gitu, tangan gue terikat dan haters di sekitar gue, karena gue takut pada mereka, yang padahal sebenarnya gue punya kekuatan thunder itu, gue tetap takut gitu. Nah, kalau si Devil itu pun nggak keluar sebenarnya, ya nggak akan berubah gitu ya apa ya, haters akan tetap ada, gue akan tetap menderita gitu. Yang padahal sebenarnya yang harus gue lakukan adalah, selain menghempaskan para haters itu melalui Devil, selain gue mengeluarkan kekuatan thunder gue, ya gue tinggal tutup mata dan gue kabur gitu. Dalam artian, ya gue harusnya nggak dengerin mereka, gue sebenarnya bisa aja langsung keluar gitu loh. Dan mereka pun nggak akan ngejar gue. Sekalipun ada, ya tinggal lari lagi gitu. Konklusinya akan saya taruh di akhir video, oke? Oke, jadi intinya berarti si Devil ini kayak, udahlah gue udah capek nih perang sama haters-haters tuh. Haters-haters kita gitu. Udah lu bareng gue, ambil kuncinya gitu, karena kan kita kan udah dibebasin sama si Devil gitu ya. Ambil kuncinya supaya lu nggak terlock up lagi. Pokoknya lu follow me closely, lu berada di belakang gue, bareng gue terus akan gue lindungi. Tapi ya tujuan kita atau yang harus kita lakukan pertama adalah kabur aja dulu dari mereka. Gitu. Jadi drama banget ya, bisa buat jadi cerita gitu. Oke. Ush. Oke. Jadi karena ini suaranya agak halus gitu ya, suaranya agak halus, sebutlah gue kayak menanyakan gitu sambil gue kabur tuh, kayak gue menanyakan kepada para haters yang masih ngikutin gue, kayak lu ngapa sih penuhin waktu lu buat kebencian gitu. Karena pandangan gue nih kepada para haters masih baik gitu loh, gue masih baik pada haters. Si Devil itu bilang kayak, asal lu tahu ya, dengan haters ini masih ngikutin lu, sebenarnya tuh ada angel yang ngebantu lu dan mereka udah mulai mati satu-satu gitu. Jadi mulai sekarang Devil itu akan mengubah pandangan gue mengenai para haters ini gitu. Apa yang diubah pandangannya? Oke. Mungkin kesimpulannya apa nih dari lagu Boca ini? Karena ini adalah part 2 dari suatu trilogi, jadi mungkin akan saya sangkut pautkan dengan video yang sebelumnya, yaitu yang Scream. Jadi di video kali ini, di MV ini tuh melanjutkan cerita tentang kita yang tadinya sedang suffering, sedang kesakitan, dan dibantu oleh Devil untuk melawan para hater gitu. Kita kesakitan karena para hater. Jadi di part kedua ini kelanjutannya adalah ya si Devil ini udah on his age gitu ya, udah mulai capek. Karena kita tuh masih diem aja gitu loh ngadepin haters ini, kita masih diem doang gitu. Kayak masih ketakutan sebenarnya, meskipun di awal-awal kita udah mulai berani, kita udah mulai mengeluarkan thunder kita. Sebenarnya tuh gue kuat, tapi gue masih takut, gue masih nerima hate dari lu pada. Nah, si Devil ini akhirnya udahlah, gue tuh udah sacrifice banyak nih, gue udah ngelawan banyak banget, tapi mereka masih datang gitu. Lu tuh tinggal tutup mata dan lu tinggal lari dari para hate ini gitu loh. Dalam artian ya lu nggak usah dengerin apa hate itu gitu, karena ya mau nggak mau mereka akan terus berdatangan. Akhirnya si Devil udah mulai kesel, udah lu ambil kuncinya, kita lari bareng, gue lindungi lu gitu.
Akhirnya gue dan Devil pun lari, dan sambil lari itu pun gue juga sebenarnya masih ragu-ragu. Gue masih mempertanyakan, kenapa sih lu pada nge-hate gue gitu, kenapa lu pada benci gue gitu. Terus akhirnya si Devil pun berkata, asal lu tahu ya, selama gue ngelawan hate itu gue nggak sendiri. Ada banyak yang ngelindungin lu, ada banyak yang suka sama lu. Tapi mereka juga lama-lama udah capek ngadepinnya gitu loh. Mereka mulai mati satu-satu. Sekarang gue akan ngubah perspektif lo. Mulai sekarang si Devil ini akan ngubah pandangan lo kepada para haters gitu. Yang intinya sekarang adalah kita jangan ngebiarin hate itu masuk ke dalam diri kita. Intinya gitu sih paling. Gila. Oke, ini menarik sih. Menarik banget untuk dibedah liriknya. Apalagi trilogi gitu ya, bisa banget dijadikan cerita gitu. Gue seneng banget modelan lagu yang benar-benar menceritakan, dan ini dibawa sampai 3 lagu. Selanjutnya adalah Odd Eye. Gue gak sabar untuk ngebedah Odd Eye. Jadi ya, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe ke channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.